Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, mata kuliah pemrograman visual dari kelas PM 2023G. Perkenalkan, anggota kelompok kami, saya Hana Nikmatul Rizky dengan NIM 090. Saya Maulida Aulia dengan NIM 163. Saya Ridho Libaskoro dengan NIM 191. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan tentang proyek pemrograman visual kami, yaitu tentang game yang telah kami kembangkan, yang berjudul Find the Key PLSV Games. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang poster berupa infografis, poster dari kelompok kami tentang game Find the Key, PLSV Game. Jadi yang pertama di situ ada profil My Group, tadi sudah dijelaskan, ada Hana Nikmatul Rizky, ada Maulida Aulia, dan saya sendiri yaitu Ridho Baskoro. Jadi yang pertama, apa sih itu Find the Key? Jadi Find the Key ini adalah game yaitu tentang petualangan mencari kunci untuk bisa membuka pintu di akhir setiap level. Nah, di game ini itu terdiri dari 3 level permainan. Nah, di mana setiap levelnya itu terdapat berbagai pertanyaan tentang persamaan linier satu variabel. Nah, di sini pemain itu harus menemukan kunci yang tepat atau jawaban yang tepat di setiap kuncinya agar bisa lanjut ke level selanjutnya. Nah, jadi tujuan dari Find the Key ini atau games di dalamnya itu PLSV Games, jadi itu dikembangkan, tujuannya salah satunya dikembangkan sebagai salah satu teknologi pembelajaran matematika, khususnya pada materi persamaan linier satu variabel. Nah, selain itu, game ini juga dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Ibu Nina Rinda Prihartiwi, SPD MPD. Nah, di dalam ini terdapat konsep matematika. Jadi di game ini tuh konsep matematikanya materi tentang persamaan linier satu variabel yang ditunjukkan pada kelas 7 SMP atau MTS derajat. Nah, di konsep matematika ini setiap level soal, di setiap levelnya itu berbeda soalnya. Ada beberapa kriteria soal tersendiri. Jadi nanti di game ini kan ada 3 level. Jadi untuk level yang pertama itu soalnya berupa PLSV sederhana. Jadi cuma hanya soal biasa. Yang level 2 itu ada PLSV dengan berbagai operasi. Dan di level ketiga itu ada PLSV dengan soal cerita. Nah, untuk fitur-fitur di game ini, di game Fintech ini, ada yang pertama ada menu awal, terus ada menu pilihan, nanti di menu pilihan ada setting, about, help, dan play. Terus nanti di setiap level itu nanti dilengkapi kunci yang berisi jawaban setiap soalnya, dan juga ada nyawanya setiap level. Nah, di situ di game ini dibuat oleh Konstruk 2 dan di situ ada nanti akan ada QR link APK-nya dan QR link YouTube-nya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke game yang telah kami buat. Nah, jadi ini merupakan tampilan awal dari game Find the Game PLSV Games. Nah, di sini ada beberapa tombol menu, di mana ini merupakan tampilan pilihan, menu pilihan. Ada berbagai tombol menu, misal di sini ada tanda tanya. Nah, di sini berisi terkait dengan petunjuk permainan dan peraturan permainan. Kemudian di sini ada tombol setting. Nah, di sini ada tombol untuk tekan on off terkait dengan sound suara games. Nah, kemudian di sini juga ada tampilan about. Di sini tampilan about ini berisi
terkait dengan penyusun dari games, yaitu ada Hana, kemudian ada saya, Maulida Aulia, kemudian ada Rido. Nah, kemudian di tampilan berikutnya, ini merupakan tampilan menu exit. Di sini, player itu akan ditanya, apakah kamu yakin ingin keluar? Jika player itu menekan tombol ya, maka otomatis player ini akan keluar dari game. Kemudian ketika player ini menekan tombol tidak, maka player akan kembali ke menu pilihan. Nah, kemudian di sini ada menu play. Menu play ini ketika ditekan, player itu akan otomatis masuk ke level pertama. Nah, di level pertama ini disajikan persoalan PLSP yang sederhana. Nah, di pojok kiri atas ini merupakan soal dari PLSP yang disediakan. Yaitu yang pertama ini ada 4x plus 4x sama dengan 36. Kemudian di sini juga setiap levelnya itu player itu memiliki nyawa 3. Nah, kemudian untuk setiap poin koin itu akan bernilai 5. Dan ketika player ini menabrak kunci yang salah, maka player itu akan hatinya akan berkurang satu. Misal di sini player akan menabrak kunci 8. Nah, maka hatinya akan berkurang satu. Kemudian ketika player ini akan menabrak kunci sebanyak 3 kali, maka game ini akan berakhir dan akan diulang kembali. Dan kemudian di sini, soal selanjutnya itu tidak akan muncul ketika player ini belum menyelesaikan soal yang pertama. Oke, misal di sini player akan menjawab benar, maka kuncinya itu akan bertambah satu. Nah, kemudian soal kedua itu akan muncul, otomatis muncul ketika player itu sudah menjawab persoalan yang pertama. Kemudian, misal, nah, di sini karena player itu sudah menabrak 3 kunci yang salah, maka hatinya atau nyawanya itu sudah nol, berkurang. Akhirnya, akibatnya itu game akan menjadi game over dan player akan try again. Nah, ketika di tombol try again tadi, itu player akan otomatis kembali mengulang level pertama. Nah, untuk persoalan yang kedua ini yaitu 8Y sama dengan 56. Nah, ketika player sudah menabrak kunci benar, maka otomatis kunci yang di atasnya itu akan terpenuhi menjadi 2. Kemudian, untuk persoalan yang ketiga ini, nah, kunci jawabannya ketika player ini menabrak kunci jawaban sudah 3 kali benar atau sudah menjawab 3 soal, maka pintu ini akan otomatis terbuka. Dan kemudian player akan lanjut ke level berikutnya. Selanjutnya untuk level 2, untuk sistemnya hampir sama dengan level pertama, namun pada level 2 ini pertanyaan yang di pojok kiri atas itu berupa pertanyaan yang sistem bersama linier satu variabel yang dikaitkan dengan berbagai operasi. Jadi lebih rumit lagi dari yang level pertama. Nah, di sini sama, ketika player itu menabrak 3 kunci yang salah, maka nanti dia akan game over, yaitu nyawanya akan berkurang menjadi 0. Misalnya ini ketika dia menabrak 5, sehingga akan berkurang hingga habis nyawanya. Nah, selanjutnya ketika sudah habis nyawanya akan try again dan dia akan mencoba lagi untuk mengerjakan dan menjawab hasil yang untuk menemukan jawaban kunci yang benar. Nah, misal ini jawabannya adalah A sama dengan 3. Kemudian untuk soal yang kedua itu dari 5B dikurangi 7 sama dengan 3B ditambah 5 itu hasilnya
B sama dengan 6. Nah, akan muncul kunci yang awalnya kosong akan terpenuhi. Dilanjutkan hingga soal yang ketiga. Ketika player bisa menjawab soal yang ketiga dengan benar, yaitu ketika C sama dengan 5, maka akan terpenuhi semua kunci sehingga pintu untuk next level bisa terbuka. Nah, selanjutnya yaitu di level ketiga. Nah, di level 3 ini soalnya berupa soal cerita. Jadi, di sini pemain itu ibaratnya harus bisa membuat persamaannya terlebih dahulu kayak gitu. Jadi di situ ada soalnya berupa soal cerita. Jadi setiap hari Ridho menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Setelah 1 minggu, uang Ridho menjadi 21.000. Berapa rupiah Ridho menyisihkan uang jajannya setiap hari? Jadi ya sama seperti peraturan yang sebelumnya. Jika em, yang didapat itu kunci salah sebanyak 3 kali, maka pemain akan game over dan kembali try again, kembali ke level yang awal, yaitu ke level 3 tapi kembali ke awal level 3 kayak gitu. Terus, jadi kita ambil di situ jawabannya yaitu 3.000. Terus selanjutnya eh, kita masuk ke soal kedua. Jadi kalau sudah benar, kita langsung lanjut ke soal yang kedua. Jadi di situ langsung ke jawaban benar, yaitu jawabannya 36, 36 meter. Jadi kalau jika salah, ya sama seperti yang sebelumnya, di level sebelumnya, yaitu uh, hatinya berkurang satu, kayak gitu. Terus jika sudah benar mengambil kuncinya, lanjut ke soal berikutnya. Jadi itu untuk soal yang ketiga, jawabannya yaitu 9 permen. Jadi sama sebelumnya, kalau sama hatinya sudah habis, maka kembali ke level 3 yang awal kayak gitu. Karena sudah tiga-tiganya sudah diambil kuncinya, maka otomatis eh, pintunya terbuka itu dan misi tuntas. Dan di situ ada tulisannya good job kayak gitu. Jadi sudah menyelesaikan semua levelnya. Nah, itu tadi merupakan pemaparan dari demonstrasi game yang telah kami kembangkan. Jadi ketika bermain itu kita bisa memilih apakah musik itu kita nyalakan atau tidak. Dan game ini juga sudah terhubung di Android, sudah dalam bentuk aplikasi, sehingga kita bisa memainkannya di Android juga. Nah, kalau di Android kan kita bisa pakai fitur yang tanda panah ke atas, eh, ke kanan dan ke kiri itu bisa dipencet di HP. Jadi kita bisa memainkannya di HP dengan mudah. Mungkin cukup sekian pemaparan dari proyek pemrograman visual dari kelompok 8. Kami mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kami berharap dengan adanya game ini itu sangat bisa membantu untuk teknologi pembelajaran matematika khususnya materi persamaan linear satu variabel bisa dikembangkan dan membantu pembelajaran ini dengan lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.